Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang piutang merupakan perkara yang tidak boleh dianggap remeh oleh kaum muslimin. Islam mengatur urusan hutang piutang agar tidak ada yang dizolimi atau dirugikan. Dalam Islam, utang dikenal dengan sebutan al-qard. Secara etimologi berarti memotong, sedangkan menurut syar'i bermakna memberi harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Dalam Islam, ada hal-hal atau tata krama yang wajib diketahui Muslim yang terlibat hutang piutang. Berikut 11 hal dan adab-adab terkait hutang piutang. Yang pertama, mencatat transaksi hutang piutang, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya." Yang kedua, jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hasan Shahih, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri." Yang ketiga, menanamkan rasa takut jika tidak membayar hutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutangnya." Yang keempat, jangan merasa tenang ketika masih punya hutang. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa mati dan masih berhutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya. Karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham." Yang kelima, jangan menunda-nunda membayar hutang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah kezoliman. Yang keenam, jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar hutang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran hutang. Yang ketujuh, jangan mempersulit dan banyak alasan dalam membayar hutang. Dalam hadis An-Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi hutang. Yang kedelapan, jangan meremehkan hutang meskipun sedikit. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi
dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Yang kesembilan, jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi hutang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ketika seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan ingkar. Yang ke-10, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 34, Allah berfirman, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Yang ke-11, jangan lupa mendoakan orang yang telah memberi hutang. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikan itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikan itu, maka berdoalah untuknya, sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.